Ibnu Taimiyah wa ta'wil. Waqad naqala Syekh Ibnu Taimiyah, dan sungguh menukil Syekh Ibnu Taimiyah. Menukil itu mentransfer bisa, memindahkan bisa, menukil ya. Alladhi yatabajjahu at-aya us-salafi bi'itba'ihi fi ibqali takwiri wal majaz. Alladhi yatabajjahu, yang berbangga-bangga, at-aya us-salafi bi'itba'ihi, pengikut-pengikut salaf dan pengaku-pengaku salaf dan pengikutnya. Yang berbangga-bangga mengaku salaf dan para pengikutnya fi ibtali ta'wili wal majaz, pada membatalkan takwil dan majaz. Anis salafi ta'wilatin kathiratan surifa fiha lafdu an dzahirihi, dari para salaf, para pendahulu, takwilatin kathiratan, ada banyak takwil. Surifa fiha, surifa itu dipalingkan, surifa fiha dipalingkan di dalamnya lafaz yang zahir, untuk itu yang zahir, artinya itu ditakwil. Anis salafi ta'wilatin kasiratan surifa fiha lafdu an dzahirihi, dari para salaf ada banyak takwil, dipalingkan di dalamnya lafaz yang zahir. Ibnu Taimiyah ini kan disebarkan oleh pengikutnya anti takwil, padahal Ibnu Taimiyah sendiri banyak menakwilkan dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Ma'iyatullahu wa qurbuhu min khalqihi, kebersamaan Allah dan dekatnya Allah dengan makhluk. Ini butuh takwil. Kamu bersama dengan Allah itu bersama apanya? Dekat. Kedekatan dengan Allah itu takwil, dekat apanya? Faqad hakka Ibnu Taimiyah fi ma'iyatillahi wa qurbihi arba'ata madahibah. Maka sungguh Ibnu Taimiyah hakka, menceritakan dalam kebersamaan Allah dan dekatnya Allah dengan makhluk arba'ata madahibah, dalam 4 madhab. Wartadu minha, dan beliau meridhoi, Ibnu Taimiyah menerima madhaban wahidan, dari madhab yang 4 itu 1 madhab. Wal madhabur rabi'u wa nasabahu ila salafil ummatu min a'immatid dini wal ilmi was suyukhil ilmi wal ibad. Dia madhab yang keempat, dan dinisbat madhab yang keempat tadi dengan umat dari para imam agama dan ilmu, dan para syekh ilmu, dan para hamba atau penyembah Tuhan. Kama yaqulu Ibnu Taimiyah nafsahu, seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah sendiri, innahum amanu bijami'i ma ja'a bihil kitab wa sunnatu min ghairi tahrifin lil kalam. Sesungguhnya mereka ulama-ulama salaf beriman seluruhnya, amanu bijami'i ma ja'a bihil kitab wa sunnatu, apa yang datang dari kitab itu Al-Quran dan Sunnah, min ghairi tahrifin lil kalam, dengan tanpa merubah atau merevisi, tahrifin untuk kalam. Wa asbatu anna Allah ta'ala fawqa samawatihi, dan mereka menetapkan bahwa Allah Ta'ala menetap di atas langitnya. Wa annahu ala arsyihi, dan sungguhnya Allah di atas arsy-Nya. Wa inun min khalqihi wa hum
ba'inuna minhu, jauh dari makhluknya, dan mereka makhluk pun jauh dari Allah. Wa huwa aidon, dan dia Allah juga ma'al ibadi umuman bi ilmihi. Dia Allah beserta dengan hamba pada umumnya dengan ilmunya. Beserta, jadi kalau beserta Allah itu berarti ilmunya Allah. Karena secara umum itu ilmunya Allah itu meliput. Sehingga kalau bisa membuka, kalau Rasulullah katakan ya, pembuka Al-Fatih, pembuka daripada kunci, nanti juga para wali-wali yang setingkat kutub itu sudah bisa membuka ilmunya. Makanya kan banyak kan kisah-kisah ngaji apa itu surah paham, tapi ya hikmat kalau dia ini buka ini karena ilmu ini untuk pada umumnya. Jadi Allah itu bersama hamba ini ilmunya. Wa ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi, dan Allah bersama dengan para nabi-nabinya dan para wali-walinya, binasri wa ta'yidi wal kifayati, dengan pertolongannya, dukungan dan kecukupannya. Nah, tingkat aulia berarti pertolongannya Allah, dukungannya Allah, kecukupannya. Yang disebutnya umum hanya tingkat ilmunya. Majmu'ul Fatawi bab 5 halaman 231. Wa ba'da an asnada hada ta'wila ila salafi umuman, dan setelah beliau mensanadkan ini takwil pada ulama salaf pada umumnya, ada fa'asnadahu ilal imami Ahmad syekhil madhab, dia kembali maka mensanadkannya kepada Imam Ahmad, syekh dari madhab tersebut. Qala berkata, inna Hambala bin Ishaq sa'alal imamu Aba Abdillah an qoulihi ta'ala. Hambal bin Ishaq bertanya kepada Imam Abu Abdillah dari firman Allah, illa huwa ma'ahum ainama kanu, illa kecuali dia, huwa ma'ahum ainama kanu, dia itu bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini itu takwil juga, pokoknya bersama Allah tidak duduk senggolan. Fakola, maka berkata Abu Abdillah, ilmunya Allah itu bersama mereka dimanapun mereka berada. Alamul ghaibi wasyahadati, baik alam ghaib maupun alam yang nyata, muhitun bikulli syai'in, meliput di tiap-tiap sesuatu. Ilmunya Allah muhitun, melayori itu kelihatan umuman, ya. Kesempatan min ilmihi ila bimasya juga dari tingkat umuman. Tapi kalau sudah tataran aulia itu dukungan, bantuan, pertolongan. Inilah kebersamaan makna takwil. Inna lafdzul ma'iyyati wal qurba, sesungguhnya lafaz bersama dan dekat, guna masrufani andohiri bima, di sini dipalingkan dari makna zuhirnya keduanya. Jadi secara zuhir maknanya dekat atau
bersama itu dipalingkan makna dohirnya. Wasirru fi hadzal sorfi, dan rahasia dari ini makna memalingkan tadi, wa nafiyul mumassatil hissiyah, dia menafikan bersentuhan secara indrawi. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu menjisimkan Allah. Kebersamaannya itu kebersamaan ilmunya. Kalau sekarang para nabi dan para aulia, dukungannya, pertolongannya, sehingga maknanya ma'iyah dan qurba ini dipalingkan dari sisi dohirnya dan dinafikan persentuhan secara indrawi. Wasofatul qawlu, inti dari pembicaraan anna Ibnu Taimiyah, bahwa Ibnu Taimiyah mukirun bitakwilil majaz. Ibnu Taimiyah mengakui dengan takwil dan majaz. Wa illam yusammihi majazan, meskipun dia tidak menamakan yang demikian itu majaz. Majaz itu mau kata terjemahi metafora lah. Metafora jauh terjemahi mana? Majaz itu ya. Karena tafsir Al-Quran, hadis ya, tidak bisa, harus ada ditakwil. Kalau tafsir beda, takwil itu adalah yang tidak bisa ditafsir. Seperti tadi bersama Allah, ayatnya bersama Allah. Nah, bersama apa nih? Dekat dengan Allah, dekat apanya? Nah ini kan butuh nanti penjelasan takwil. Wa annahu takhadha minhu wasilatan, dan Ibnu Taimiyah menjadikannya takwil dan jalan liddifa'i, untuk membela an salamatil aqidati, dari keselamatan akidah, wa tabri'ata sahati kitabillahil azizi minal muto'ini, dan menyelamatkan atau melepaskan halaman kitab Allah al-aziz dari sesuatu yang tidak bisa ditembus minal muto'ini, dan seperti atau dari celah. Dalam muto'ini yang menafsirkan dari celah, tapi maknanya ada makna-makna yang tidak bisa ditembus, sehingga harus ditutup dengan takwil. Waqad halala Ibnu Taimiyah nususun syar'iyyatin ukhra, dan sungguh halala, merinci atau menganalisis, kalau bahasanya halala itu. Waqad halala, dan sungguh merinci Ibnu Taimiyah nususun syar'iyyatin ukhra, nas-nas atau teks-teks. Bahasa modern itu teks, itu nas teks. Nususun syar'iyyatin ukhra, nas hukum lainnya, hadal minwalu, sepanjang garis ini. Minha qaulul Khalili alaihissalam, setengahnya perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Khalil pangkat Nabi Ibrahim. Al-Khalil itu Nabi Ibrahim, kekasih Al-Khalil. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlanna kasirun minan nas. Wahai Tuhan, sesungguhnya itu berhala-berhala banyak menyesatkan manusia. Ini butuh takwil. Seolah-olah berhala itu punya kemampuan menyesatkan manusia, padahal berhala kan yo patung loh. Ini perlu ditakwil. Masuk berhala bisa disakti. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma zatuhum ghairu tasbih, dan tidak akan menambah sesembahan mereka itu melainkan kebinasaan. Nah ini seakan berhala itu bisa menambah kebinasaan seakan-akan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah SAW, ahlakan nasad dirham wa dinar,
Yang membinasakan manusia ini dirham dan dinar. Dirham itu perak, mata uang perak loh. Dinar mata uang dari emas. Sing binasake manusia kuwi duit loro itu. Terus yang binasake manusia itu perak karo emas. Wa ahlakan nisa al ahmaron, dan yang membinasakan perempuan itu dua merah, al-dhahab wal harir, emas dan pakaian. Lah ini seakan-akan emas dan pakaian ini bebeki iso binasake wong wedok, seakan-akan ini kan itu takwil. Nyatane sing duit akeh ora binasa, tambah curiman ora kan. Kullu hadhihi nususi halalaha. Seluruh nas-nas ini Ibnu Taimiyah merincikan ala anna isnadal idlal, bahwasanya menyandarkan, menyesatkan, disandarkan pada menyesatkan itu waziyadati tadbib, dan menambah kebinasaan, wahilakin nasi wan nisa, dan hancurnya manusia dan wanita, ilal asnam, untuk berhala, wa dirham, wa dinar, wa dhahabi, wal kharir, ya, perak, ya, emas dan pakaian. Ru'ya fiha an hadhil madhkurat, itu diperhitungkan bahwa apa yang disebut ini asbabun, itu hanyalah sebab. Amal fa'ilul haqiqiyyu fahuwa Allah azza wa jalla, yang berbuat secara hakikinya maka dia Allah azza wa jalla. Itu barangnya. Nek aku disentuh malah seneng karo ini kan. Idilu bidasiru wa yahdi bidasiru. Hakikatnya Allah yang akan kita dilalui seneng ya. Memang abang-abang loro ini misalkan orang loro bisa juga om. Dilalai itu disentuh itu hakikatnya amal fa'ilul haqiqi. Itu hakikatnya yang berbuat fahuwa azza wa jalla. Jadi bukan karena berhala itu menyesatkan, uang itu mau perak, dirham, dinar menyesatkan, atau emas, bukan. Hakikatnya memang yudhilhu bikasiro wa yahdi bikasiro. Menyesatkan terlalu itu bisa melalaikan. Itu penjelasan Ibnu Taimiyah. Karena juga nanti rasa rombongan rasa penting kata Ibnul Qayyim wa Ta'wil. Nah ini Ibnul Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah. Ini banyak kita diambil rujukan dari Wahabi. Orang biasa ini mengambil banyak. Kita yang melajari sendiri kan, untuk mengerti kan harus melajari, orang terus diatur kalau mau anggap dia ulama juga. Tapi dengan adanya kita mengkaji gitu, kita lebih dekat dari Syekh Muhammad Alawi. Ini sing mulang murid itu istimewa, makanya saya tak wasilahi kemarin tak sambung dia, tidak harus kuliah ini ngaji kita dari Syekh Muhammad tak sambung dia. Sangat atur gitu ya. Ibnu Qayyim wa Ta'wil. Ini Ibnu Qayyim dan Ta'wil. I'lam annal majaza wa asasu ta'wil. Ketahuilah bahwasanya majaz wa asasu ta'wil. Ia majaz adalah pondasinya ta'wil. Majaz mau metafora ya, metaforis. Wa qaidatuhu, dan kaidahnya ta'wil. Warokizutuhul kubro, dan gudangnya takwil yang besar. Fababuhu wababuhul a'dham,
dan babnya takwil yang agung dan besar. Waqad an karahu Syaikhul Qayyim fi kitabih Sawa'iqul Mursalah, dan sungguh mengingkari Ibnul Qayyim di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah. Itu ada satu kitab Sawa'iqul Mursalah, itu kitab yang mengingkari tentang takwil. Lakinnahu, akan tetapi Ibnul Qayyim iktamadahu, mengiktimatkan takwil. Mengiktimatkan itu mengadopsi. Lakinnahu iktamadahu, akan tetapi Ibnul Qayyim mengadopsi takwil wa qarrabihi fi mawadhi'a muta'addidatin min kutubihi, mengakui takwil itu pada tempat-tempat yang banyak dari kitab-kitab beliau selain kitab Sawa'iqul Mursalah. Jadi kitab-kitab yang lain juga banyak menuliskan tentang takwil. Wa sya'nuhu fi dzalika sya'nu Syekh Ibnu Taimiyah, dan keadaan Ibnu Qayyim pada masalah yang demikian itu adalah keadaan guru beliau, yaitu Ibnu Taimiyah. Sama, mesti muridnya mesti ya, alirannya sama. Alladzi aqarra bil majazi ta'wilan, yang mengakui Ibnu Taimiyah dengan majaz takwil, wa tasrihan, dan tasrihan mendeklarasikan, fi mawadhi'a talifatihi min mu'allafatihi, dalam berbagai tempat yang berbeda-beda dalam karangannya. Ibnu Taimiyah dengan majaz takwil dan mendeklarasikan tasrihan itu dalam berbagai tempat yang berbeda-beda dalam karangannya. Wa makna hadza anna Ibnul Qayyim, dan makna yang ini bahwa Ibnul Qayyim itu madhabaini fil majaz, itu mempunyai dua madhab dalam majaz. Madhaban muta'arufan masyhurun wal inkaru. Yang pertama, madhab yang diketahui dan terkenal, yaitu madhab yang mengingkari majaz dan takwil. Jadi Ibnu Taimiyah itu, ini yang meneliti kalau memang tidak betul-betul alimul alama dan bisa membacanya, tidak bisa menyimpulkan. Makanya kita tinggal makan saja ini. Lalu kalau langsung buat ini, langsung Quran, karo hadis, ora sama kitab ini. Padha wong kono kuwi wis kepenak karo ulama. Nek cara bahasane Arab, aku harus sampeyan arep apa butuh madu wis nang sesetan karek wis minum rodok. Pak njaruk langsung bae, berarti langsung ngono kok. Anu tawon ae dicucuk. Ora mampu dak punya kemampuan. Seperti contoh begini, kita tidak bisa mengasih terlalu luas untuk bagian kita banyak untuk ya. Tapi dengan kita gua karena Syekh Muhammad bin Said Alwi ini, beliau alim ulama, kita tinggal makan. Ya. Madhaban muta'arufan masyhurun wal inkar, madhab yang diketahui dan terkenal, yaitu madhab yang mengingkari majaz takwil. Wa madhaban ghairu masyhurun, dan madhab yang tidak masyhur wal ikraru, yaitu mengakui adanya majaz dan takwil. Wal ikraru bil majazi indana wa ghairu takwil, dan mengakui dengan majaz indana menurut kami wa ghairu takwil, itu adalah bukan takwil. Ainu ya, itu adalah takwil atau kahanan. Ya. Wal ikraru bil majazi indana, dan mengakui dengan majaz menurut kami
huwa ainut ta'wil, itu adalah takwil, tahanan takwil. Malah bingung nih itu. Malah mengakui majas itu menurut kami adalah takwil. Li'annahu sarful lafzi an dhahirihi, karena sesungguhnya majas itu mengalihkan lafaz dari yang dhahir. Itu lafaz li'ayyi sababi minal asbabil majaziyati wa huwa ta'wil, untuk apapun, li'ayyi untuk apapun sebab dari sebab-sebab sebangsa majas, dan itulah takwil. Qala Dr. Abdul Alim Al-Mat'ani, berkata Dr. Abdul Alim Al-Mat'ani, wa kanat adillatuna ala iqraril Imam Ibnu Taimiyah bil majasi salasatan, adalah dalil-dalil kami atas mengakuinya Ibnu Taimiyah dengan majas ada 3. Artinya dia, Ibnu Taimiyah itu mengakui majas ini ada 3. Al-awalu, yang pertama, ta'wilatun majaziyatun naqalaha an ba'dis salaf. Yang pertama, takwil majas Ibnu Taimiyah menukil dari sebagian ulama salaf. Tsumma artadhaha madhaban lahu fi nususin qur'aniyatin. Kemudian Ibnu Taimiyah meridhoinya atau menerimanya akan takwil itu sebagai madhab baginya pada nas Al-Quran. Afani, yang kedua, takwilatun majaziyatun ista'nafaha. Takwil dan majas yang mana Ibnu Taimiyah memulai akan takwil itu ista'nafaha, yang mana Ibnu Taimiyah memulai akan takwil itu wa isti'nafan min indi nafsihi, dia memulainya dari sisi dirinya sendiri. As-salisu, dan yang ketiga, warudul majasi fi khurri kalamihi, mendatangnya majas pada pertengahan kalam Ibnu Taimiyah. Jadi di pertengahan pembuat kitab itu mulai muncul karena Ibnu Taimiyah itu umur 17 tahun sudah dakwah, sudah mengajar itu di ahli hadis juga. Ma'aridho bihi, serta ridho beliau dengan itu majas, wa ikmalihi, dan menggunakan itu majas bitaujihi muskilatin, yang dihadapkan dari yang sulit-sulit, nasya'at an su'ubatil ahdi bidawahiri nususin muqaddasah, yang timbul dari sulitnya mengambil dari zahirnya nas-nas yang disucikan. Kamat takhadha minal majasi wasilatan liddifa'i anil a'immatil a'lam, sebagaimana menjadikan Ibnu Taimiyah dari majas itu jalan untuk membela dari para imam yang terkemuka, wa mawaqifihim minal hadisin nabawi syarif, dan tempat berhentinya mereka para imam dari hadis Nabi yang mulia. Wa kau takut dama hadza kulluhu fi ijazin, dan sungguh terdahulu ini seluruhnya dalam ringkasan. Itu lagi aja. Amal Imamu Ibnu Qayyim falana ala madhabil ikrar bil majazi indahu dalilani. Adapun Imam Ibnu Qayyim, maka bagi kami atas madhab mengakui dengan majas menurut Ibnu Qayyim ada 2 dalil.
idhofiyani layat tatorrofu ilaihima sak. Ada dua tambahan yang tidak tersentuh bagi mereka untuk membahasnya. Idhofiyani layat tatorrofu ilaihima sakun. Ada dua tambahan yang tidak tersentuh bagi mereka untuk membahasnya. Wahuma, salah satu diantaranya al-awwalu, yang pertama, ta'wilatun majaziyatun mustafidatun warudat fi kutubihi hurus suwaiku. Yang pertama, takwil majaz yang banyak disebut dalam kitab-kitab Ibnu Qayyim selain kitab Suwaikul Musalah. Asani, dan yang kedua, warudal majazu sorihan, dan disebut itu majaz sorihan, jelas, fi khurri kalamihi, pada pertengahan kalam Ibnu Qayyim, wa huwa fi hadaini dalilaini, dan dia Ibnu Qayyim pada ini dua dalil, at-tawalu ba'an wa aktsaro lahjan min syaikhihil Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhuma, wa ala hadzal asasi nutirul hadis. At-tawalu baban wa aksaro lahjan, lebih panjang lebar dan lebih banyak penjelasannya, min syaikhihil Imam Ibnu Taimiyah, dari gurunya Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu, wa ala hadzal asasi nutirul hadis, dan atas pondasi ini kami berlakukan akan hadis. Sehingga selain di kitab Suwaikul Masalah itu, Ibnu Taimiyah juga di pertengahannya menulis beberapa di kitab-kitabnya itu dengan majaz dan takwil. At-takwilatul majaziyah, takwil majaziyah. Tatabba'nat ta'wilatil majaziyata indal alamati bil qayyim wa arja'na katsiran minha. Kami telah meneliti takwil majaz indal alamati bil qayyim, ditandai Ibnu Qayyim dari kami, wa arja'na katsiran minha, dan kami kembalikan banyak akan takwil majaz. Artinya pengarang kitab ini telah meneliti bahwa takwil majaz yang ditandai oleh Ibnu Qayyim, wa arja'na katsiran minha, dan kami kembalikan banyak akan takwil majaziyah, ila usul lahal balaghiyah, untuk usul-usul gaya bahasa, dari gaya bahasanya fawajadnaha mawazza'ata ala jami'i anwa'il majaz, dan kami menemukan itu takwil majaz mawazzahatan, itu didistribusikan ala jami'i anwa'il majaz, ke semua jenis majaz, termasuk fakana minha, itu dari mereka, takwilatun majaziyatun min qabilil majazil akli, takwil majaz seperti majaz akal, wa takwilatun majaziyatun min qabilil majazil ghairil mursalin, takwil majaziyah seperti majaz yang
bukan utusan, wa ta'wilatun majaziyatun min qabilil majazi lil ghairil al ista'ari. Dan takwil majaziyah seperti bukan dengan ista'ari, itu mencari makna di balik kata. Itulah diantaranya Ibnu Qayyim juga masuk di dalam kitab-kitabnya itu, dia mengakui majaz ya. Saya kira itu nanti bisa dilanjutkan berarti untuk minggu depan. Intinya bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang pengikutnya itu artinya mensebarkan bahwa beliau itu anti majaz dan takwil, namun beberapa kitab-kitabnya itu menggunakan ya. Intinya memang ayat-ayat Al-Quran, hadis yang memang muskil itu betul takwil. Makanya ada tafsir, ada takwil. Tafsir ini wis tafsir. Ya, takwil itu kan apa? Sorofa dhuhir, memalingkan dari makna dhuhiri. Contohnya mau bersama Allah. Nah, bersama Allah, cara tafsir itu balik bareng karo Gusti Allah. Nah, tapi takwilnya bersama Allah itu kalau orang-orang awam yo ilmunya. Kalau tingkat para aulia kalau bersama Allah dan dekat dengan Allah itu pertolongannya, dukungannya. Nah, intinya itu ya, mudah-mudahan harusnya sedikit-sedikit sidik di pinggir-pinggir ini ono nyantol, sehingga kita menguatkan dan kita tetap kembali, kita tidak akan ada yang menengok. Yang penting kita ahli sunnah wal jamaah, kita dan panduan kitabnya punya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Pendapat silakan ya, menurut yang lain itu silakan, masuk yang mujassimah, yang wahabi dan sebagainya itu silakan ya. Tapi nih bahasa belum ini kamu terus nuntun sekepenak nih. Soalnya aku ulama iso maca ekonomi ngerti ngono. Oh kadang-kadang orang ngerti wis nyalah ya. Ya udah enggak usah ikut-ikutan ya. Tapi intinya pegangannya itu. Sehingga karena majaz dan takwil ini kan disoroti juga. Lah arti yang sesungguhnya itulah Allah bersemayam di atas ars. Menunggu soalnya lo mujassimah berbonggo. Kalau itu bersama Allah, dekat dengan Allah. Nah ini maknanya butuh takwil. Ibnu Taimiyah paling nyerang dengan Ibnu Arabi, sampai turun muridnya Ibnu Qayyim itu pernah halnya debat dengan pengarang kita Al-Hikam lima Syekh Ibnu Athaillah. Karena Ibnu Athaillah membela mati-matian dan dalam perdebatan ya sudah kalah, dan dia yang tentang apa itu tentang yang Wahabi itu kan sejarah kubu semua enggak, tapi dalam perdebatan itu kalah. Dan yang terakhir memang ketika mau apa yang mau dijawabkan Ibnu Athaillah sudah ngerti, kamu mau begini-begini itu kalahnya. Dan orang yang pun mereka dikembalikan pada ayat Quran dan hadis. Lanang sholatnya assalamualaikum ayuhan nabiyyu itu kan ya turun karo sapa wong nabi wis mati juga. Nek itu memang ini sebenarnya kelemahannya banyak. Nah, tapi kan dengan Ibnu Taimiyah banyak ya, dan Ibnu Qayyim itu yang makanya banyak dinukil oleh para Wahabi itu adalah ulama juga. Tapi kalau memang sudah luas ya, kita bisa ambil-ambil. Itu mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Salawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi dhahiran wa batina
bikaromati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tarjaluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tamsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawi wa sholihin amali bi syafaat